عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله إنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tadkhulul jannata hatta tu'minu kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah wala tu'minu dan kalian tidak akan pernah dicatatkan sebagai orang beriman hatta tahabbu sampai kalian saling mencintai sesama kalian karena Allah awala adullukum maukah kalian aku tunjukkan satu amalan ala syai'in idza fa'altumuh yang jika kalian lakukan amalan itu tahabbtum kalian akan saling mencintai karena Allah dan karena kalian saling mencintai karena Allah kalian dicatatkan sebagai orang beriman dan karena kalian dicatatkan sebagai orang beriman kalian akan masuk ke dalam surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afshus salama bainakum banyak-banyaklah kalian menyebarkan salam di antara kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memberi salam wajib Bapak Ibu sekalian memberi salam sunnah menjawabnya wajib Bapak Ibu sekalian maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha kata Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-86 dan ini sebahagian kita menyalahkan datang kajian menginginkan pahala pulang bawa dosa nanti di akhirat bingung ya Allah saya datang untuk mendapatkan pahala tapi kenapa ada dosa saya ya Allah ternyata karena ada salam yang tidak dijawab. Dan kata para ulama, sunnah menjawab salam itu diucapkan, tidak dalam hati Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan meminta sahabatnya menjawab salam itu. Bahkan kemudian Rasulullah membagi salam itu menjadi 3 bagian. Assalamualaikum 10, warahmatullah 10, wabarakatuhu 10. Maka kemudian Allah turunkan ayat An-Nisa ayat ke-86. Kalau tidak percaya silakan buka ayatnya. Saya bacakan ayatnya. Ayatnya di sebelah, posisinya di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, paling bawah, ayat ke-86. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyah. Jika kalian diberikan satu salam, at-tahiyyat, doa yang Anda baca ketika tasyahud itu tahiyat salam. At-tahiyyatul mubarakah atau at-tahiyyatu lillah. Tahiyat yang Allah ajarkan kepada Rasulullah. Ini salam Pak, ini salam yang baru saya salamkan, bukan salam main-main Bapak Ibu sekalian. Salam yang Allah ajarkan pada Rasulullah. Salamnya penghuni surga. Kata Allah dalam surah Yunus, da'wahum fiha. Nanti mereka akan berdoa dan mengucapkan subhanakallahumma maha suci Allah wa tahiyyatuhum fiha salam dan tahiyah mereka salam mereka keselamatan salam yang mereka ucapkan assalamualaikum keselamatan fiha salam wa akhiru da'wahum dan akhir dari ucapan mereka Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam. Maka ini penghuni surga mengucapkan salam ini, Bapak Ibu sekalian. Kata para ulama, siapa yang pelit menjawab salam di dunia, maka Allah haramkan baginya masuk surga. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena salamnya penghuni surga salam ini. Itulah kenapa para ulama mengatakan mengucapkan salam sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, itu hukumnya sunnah. Siapa yang memperbanyak, maka dicatatkan sebagai orang yang paling mencintai saudaranya. Yang memperbanyak salamnya, dia dikategorikan orang yang paling mencintai saudaranya. Karena dia mencintai saudaranya, maka dikategorikan dia orang beriman. Ketika dia beriman, ketika dia masuk dalam kategori orang beriman, dimasukkan dia ke dalam surga. Bukankah hadis Abu Hurairah tadi mengatakan, kata Rasulullah, la tadkhulul jannah, kamu enggak akan pernah masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu, kamu tidak akan pernah dicatatkan sebagai orang beriman. Hatta tahabu, sampai kamu saling mencintai sesama saudaramu yang seiman karena Allah. Awala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian perbanyak amalan ini, kalian akan saling mencintai karena Allah. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Salam. Perbanyaklah salam di antara kalian. Dan sebagian kita tidak mengerti cara menjawab salam. Sebagian mengatakan, saya cukup menjawab di dalam hati saya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salam itu diucapkan. Itulah kenapa saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada seorang yang memberikan salam pada saudaranya ketika dia bertemu, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang lainnya, hakul muslimi alal muslimi sit, enam hak muslim dari muslim yang lainnya. Idza laqitahu, hak yang pertama, idza laqitahu, kata Rasulullah, jika kamu bertemu dengan saudaramu, salim alaih. Saya datang jauh dari Makassar, Pak. Saya mengisi kalian di Surabaya. Dari Surabaya saya datang jauh dari ke Kota Batu ini. Saya ada kajian di Brigjen Sugiono nanti zuhur. Saya minta untuk kemudian carikan masjid untuk kultum. Demi apa Bapak Ibu sekalian? Demi bertemu saudara-saudara saya seiman di masjid ini. Saya bisa solat di hotel, Pak. Di hotel saya ada masjid. Tapi saya mengatakan, saya mau carikan masjid yang kemudian saya bisa bertemu banyak saudara-saudara saya. Saya ingin bertemu Bapak karena saya mencintai Bapak karena Allah. Kita tidak senasab Bapak Ibu sekalian, tapi demi Allah kita seiman. Dan kata para ulama, kata para ulama Bapak Ibu sekalian, al-ukhuwatul imaniyah ahaq wa aqwa wa afdal min ukhuwatin nasabiyah. Persaudaraan karena keimanan itu lebih berhak untuk dicintai, lebih berhak untuk dipertahankan, lebih berhak untuk kemudian kita utamakan daripada persaudaraan yang hanya karena senasab. Senasab itu seibu sebapak. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, Allah berikan cerita dalam Al-Quran yang sangat jelas. Anda menemukan cerita yang banyak sekali. Saudara menzolimi saudaranya. Adalah kisah Yusuf yang kata Allah, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami berikan kepada kalian sebaik-baik kisah. Kisah siapa? Yusuf. Apa inti kisahnya? Dia dikhianati oleh 10 saudaranya yang sebapak. Siapa bapaknya? Yakub. Semuanya lahir dari satu keturunan, Yakub. Semuanya bersaudara dari seorang bapak yang namanya Yakub. Tapi apa yang dilakukan 10 kakak Yusuf? Usbah. Usbah itu dikatakan usbah. Wa nahnu usbah. Usbah dalam Al-Quran 2 kali diulang, dalam surah Yusuf dan dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas ketika Musa menceritakan tentang Qarun. Ketika Allah menceritakan tentang Qarun, dan Qarun itu bagian daripada kaumnya Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguh Qarun adalah termasuk orang yang hidup di zamannya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim. Lalu kemudian dia mengkhianati seluruh kaumnya Nabi Musa. Dia sombong kepada Nabi Musa, dia sombong kepada ajarannya Musa. Wa atainahu minal kunuz. Apa kelebihannya Qarun? Wa atainahu minal kunuz. Dan kami berikan kepadanya harta yang sangat banyak, istana yang sangat mewah. Ma inna mafatihah, yang mana kuncinya latanu bil usbah. Usbah itu dikatakan para ulama ahli tafsir, sebagian mengatakan 10 orang. Latanu bil usbati ulil quwwah. Kuncinya saja, ini kunci kekayaan Qarun, diangkat 10 orang al-gojo. Itulah kenapa di dalam surah Yusuf dikatakan wa nahnu usbah. Usbah itu, wahai ayah, ketika ayahnya mengatakan, Yakub mengatakan, nanti saya khawatir Yusuf terjadi apa-apa dengannya. Kata kakaknya yang paling dewasa, dia mengatakan, bagaimana mungkin akan terjadi sesuatu pada adik kami, ya wahai ayah kami, sedangkan kami wa nahnu usbah, padahal kami 10 orang yang menjaganya. Bapak Ibu sekalian, dan 10 orang itu mengkhianatinya. Lalu kemudian ingin membunuhnya, ingin mencelakakannya. Dilemparlah Yusuf ke sumur, lalu kemudian dia datangkan kaos vanilah yang kemudian berisi darah, lalu kemudian dia dusta kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala. Hingga akhir cerita. Apa yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian, bahwa Anda menemukan dalam Al-Quran seorang saudara yang senasab mengkhianati saudara yang lain. Bahkan jelas Qabil dan Habil dalam surah Al-Maidah, ketika Allah kemudian mengutus burung gagak
untuk kemudian mengajarkan kepada salah seorang di antara keduanya yang membunuh saudaranya sendiri. Padahal ini sama-sama adanya Adam dan Hawa. Dan diabadikan dalam Al-Quran. Dan inilah sejarah manusia pertama yang membunuh saudaranya sendiri. Tapi apakah Anda pernah mendengarkan dalam Al-Quran, pernah mendengarkan dalam As-Sunnah atau hadis, seorang saudara yang seiman, yang mencintai saudaranya karena Allah? Mungkin mereka baru bertemu, mungkin mereka tidak saling mengenal. Apakah Anda pernah menemukan dalam Quran mereka membunuh saudaranya yang lain? Saudara, kalau orang betul-betul cinta pada Allah dan cintanya tulus kepada Allah, maka Allah akan lahirkan kecintaan kepada hatinya yang kemudian membuat dia cinta tulus pada saudaranya. Maka dia tidak akan melakukan apa-apa menzalimi saudaranya. Bahkan Rasulullah mengatakan, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah ketika muslim yang lainnya itu terselamatkan dari lisannya, kezaliman lisannya dan kezaliman tangannya. Subhanallah. Dan Anda tidak akan temukan ini. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjaga ukhuwah ini. Dan tidak ada cara yang paling tepat untuk menjaganya kecuali cara yang diajarkan Rasulullah. Dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan banyak menyebarkan salam. Orang yang tadi tidak mengenal, ketika dia menjawab salamnya orang yang mengenal, Masya Allah, Allah akan berikan kecintaan di dalam hatinya. Dan itulah orang-orang beriman. Ketika mereka bertemu karena Allah, berpisah kata Allah. Bukankah Rasulullah mengatakan sendiri, sab'atun yadhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillih. Ada 7 golongan nanti di akhirat, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Ada 7 golongan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sahihnya, Imam Muslim di sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang tidak akan pernah nanti merasakan kepanasan di akhirat, akan mendapatkan naungan Allah di akhirat, di padang mahsyar Bapak Ibu sekalian, yang mana matahari hanya sejengkal. Yang kata Rasulullah kepada Aisyah, yuhsyarun nas, manusia akan dikumpulkan, wahai Aisyah, hufatan, uratan, gurla. Hufatan, tidak bersendal. Uratan, tidak berpakaian. Gurla, tidak dikhitan. Berkatalah sang istri yang mulia ini, Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, afala yanzuru ba'duna ba'dha? Apakah ketika itu kita saling melihat aurat satu sama lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru akbar min hadha. Perkara ketika itu matahari hanya sejengkal, wahai Aisyah, kita tidak bersendal, begitu panasnya kita, lalu kemudian kita dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersendal, tidak dikhitan. Perkara lebih besar dari hanya sekedar melihat satu sama lain aurat sesama kita. Tidak ada lagi kepikiran aurat satu sama lain. Yang kita pikirkan bagaimana menyelamatkan diri dari panasnya matahari yang hanya sejengkal jaraknya Bapak Ibu sekalian. Dan tahukah Anda, di antara 7 golongan ini ada satu golongan yang sangat spesial saudara sekalian. 7 golongan ini kata Rasulullah, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang taat, tumbuh di jalan Allah, menahan hawa nafsunya, tidak memberikan kelalaiannya untuk kemudian mengeluarkan hawa nafsunya di jalan-jalan yang tidak Allah ridhai. Lalu kemudian yang ketiga, ada seorang yang qalbuhu muallakun bil masajid, orang-orang yang selalu terikat hatinya dengan masjid-masjid Allah. Lalu yang keempat Bapak Ibu sekalian, ini yang saya ingin angkat pada tema kita hari ini. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Rajulan tahabba fillah, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Golongan yang keempat, dan demi Allah semua kita bisa mendapatkan ini. Kalau golongan yang pertama mungkin kita bukan pemimpin. Kalau golongan yang kedua kita sudah tidak lagi muda. Kalau golongan ketiga kita masih bisa dapatkan qalbuhu mu'allakun bil masajid, hati kita selalu mau ke masjid, tapi kadang-kadang kesehatan kita sudah tidak mampu untuk ke masjid. Tapi golongan yang keempat Bapak Ibu sekalian, yang tua bisa, yang muda bisa, yang sakit bisa, yang sehat bisa, yang kaya bisa, yang tidak kaya bisa. Golongan keempat ini mudah tapi berat dilaksanakan, karena ini amalan hati. Tapi semua bisa lakukan. Kalau golongan pertama tidak semua kita pemimpin. Kalau golongan kedua tidak semua kita lagi masih muda. Kalau golongan ketiga tidak semua lagi kita mampu ke masjid. Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Tapi golongan keempat Bapak Ibu sekalian, bahkan kalau Anda sudah tidak mampu ke masjid karena penyakit yang Anda derita, atau kemudian Anda sudah tidak mampu jalan, atau mungkin Anda buta, atau mungkin apa saja, demi Allah Bapak Ibu sekalian, golongan yang keempat ini Anda bisa lakukan kapan saja dan di mana saja. Apa itu Ustaz? Rajulan, 2 manusia, 2 orang, 2 insan, tahabba fillah, mereka saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaih, mereka bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, mereka juga berpisah karena Allah.
Tidak ada dendam hatinya kepada saudaranya, tidak ada kebencian pada saudaranya, selalu berprasangka baik pada saudaranya. Setiap kali saudaranya berbuat kesalahan, tidak langsung menghakimi, tetapi dia dekati saudaranya, dia nasihati dengan sayangnya, dia nasihati dengan cintanya, dia nasihati dengan rahmah, dia nasihati dengan kelembutan, sebagaimana Rasulullah menasihati orang-orang yang membencinya dengan kelembutan. Tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berpisah karena bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah ada lagi pertemuan saya dengan Bapak Ibu sekalian setelah subuh ini. Maka demi Allah Bapak Ibu sekalian, salam yang saya ucapkan tadi betul-betul datang dari hati saya. Doa untuk Bapak Ibu sekalian. Bukankah kata Rasulullah salam itu dibagi menjadi 3? Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Kita doakan Bapak dan Ibu sekalian. Kami doakan Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan keselamatan di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Kami doakan Bapak Ibu sekalian mendapatkan rahmat Allah di dunia dan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Dan kami doakan Bapak Ibu sekalian diberkahi semua yang Bapak Ibu sekalian punya hari ini. Diberikan keberkahan pada istri Bapak, diberikan keberkahan pada suami ibu, diberikan keberkahan pada anak-anak Bapak. Itulah bedanya rahmat dengan keberkahan. Ar-rahmah wal barakah, berkahnya kata para ulama 2. Satu Bapak Ibu sekalian, ar-rahmah sudah dimiliki oleh seseorang, belum dimiliki oleh seseorang, dan seseorang itu menginginkan kebaikan. Ada yang sudah menikah tapi belum punya anak. Dia minta pada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Maka ketika dia berdoa meminta ini, lalu kemudian Allah kabulkan, maka itu adalah rahmat dari Allah. Begitu juga dengan seorang yang belum menikah, ketika dia meminta istri yang salehah, ketika kemudian dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan Allah berikan kepadanya istri salehah, itulah rahmat Allah. Berkah seseorang yang sudah memiliki sesuatu dan digunakan dalam ketaatan di jalan Allah. Allah berikan dia izin, Allah berikan dia taufik untuk menggunakan yang Allah titipkan kepadanya untuk kebaikan. Itulah barakah. Anda punya kendaraan motor, Anda punya kendaraan mobil, mobil Anda dipakai ke masjid, motor Anda dipakai ke masjid, mobil Anda dipakai, digunakan untuk mengangkut berasnya anak-anak yatim, lalu Anda bagikan ke panti-panti asuhan, berarti mobilmu berkah, kendaraanmu berkah. Istrimu dijadikan Allah istri yang salehah, yang rajin beribadah, menutup auratnya, taat kepada Allah, zikirnya siang dan malam. Itulah istri yang diberkahi. Anakmu dijadikan penghafal Al-Quran, yang dijadikan orang yang saleh dan salehah, dijadikan oleh Allah anak yang taat, tidak bermaksiat, tidak melakukan dosa, tidak terfitnah dengan fitnah akhir zaman. Lalu kemudian anakmu dijadikan yang saleh. Itu adalah berkah. Dan itu Bapak Ibu sekalian terkumpul dalam sebuah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian, rahmat Allah untuk kalian, wabarakatuh, keberkahan untuk kalian. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian untuk kita tidak menjawab salam dari orang yang mencintai kita karena Allah. Izinkan saya mengulang salam saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya juga nyaman, Pak, kalau kemudian yang jawab banyak seperti ini. Dan inilah sunnah, Pak. Coba Anda beri salam pada orang dan seolah orang itu salam menjawab salam Anda akan nyaman, Pak. Tapi kalau Anda beri salam, ketemu beri salam, lalu kemudian dia tidak jawab, lalu Anda panggil, akhi, kenapa tidak jawab salam saya? Lalu saudara mengatakan, sudah dalam hati saya. Gimana, Pak? Tidak enak, Pak. Sudah di mana? Dalam hati saya. Tidak bisa, Pak. Hal ini tidak boleh kemudian kita ragu untuk menjawabnya. Dan setiap kali ini kita memberikan salam ini doa, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya lanjutkan dulu 7 golongan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat ini akan kita bahas. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang bersedekah. Fa'akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Lalu kemudian golongan yang keenam adalah seorang yang dipanggil, diajak berzina atau digoda oleh seorang wanita, rajulun da'atsu imra'ah dzata mansabin wa jamal, dipanggil, diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang kemudian kaya, yang kemudian punya jabatan, lagi cantik rupawan. Lalu kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, seperti Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang yang kemudian berzikir pada Allah dalam kegelapan malam atau dalam kesendiriannya. Kemudian dia berzikir pada Allah, minta ampun pada Allah, fadat ainah, lalu kemudian menetes air matanya. Itulah 7 golongan yang akan dapatkan naungan Allah. Yang kata Allah, la dhilla illa dhillu, sab'atun, hanya 7 golongan ini. Maka minimal Anda punya 1 di antara 7 ini. Dari semua yang saya bacakan, Bapak Ibu sekalian. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Berkata para ulama, pilihlah salah satu dari 7 golongan ini agar engkau mendapatkan keselamatan di padang mahsyar, di mana matahari hanya sejengkal.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang cinta, berbicara tentang iman, berbicara tentang cinta, berbicara tentang rahmat Allah. Allah menamakan dirinya Rabbul Alamin dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Saya ambil 3 contoh. Al-Fatihah, ketika Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dalam surah Yunus, Allah menamakan dirinya Rabbul Alamin. Kata Allah, da'wahum fiha, ini ayat ke-10 surah Yunus. Al-Fatihah ayat kedua, Yunus ayat ke-10. Posisinya sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, di pertengahan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum, dakwahum fiha, doa mereka nanti di dalam surga, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa tahiyyatuhum, dan salam mereka, fiha salam, salam yang seperti kita diajarkan di dunia, wa akhiru da'wahum, dan akhir perkataan mereka, alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu Allah katakan lagi dalam surah penutup surah As-Saffat, kata Allah, dan ini biasa kita baca dalam akhir doa kita, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada orang berdoa lalu kemudian dia tutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, ketahui ini ayat Quran penutup surah As-Saffat dan boleh dipakai untuk menutup doa kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, keselamatan bagi para rasul, walhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah suka sekali, senang sekali menamakan dirinya dengan Rabbul Alamin. Tetapi ketahui Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menetapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dia pilih, manusia yang terbaik, yang paling dia cintai, Bapak Ibu sekalian, Allah mengutusnya dengan rahmah. Turunlah firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107. Ini penutup di halaman terakhir surah Al-Anbiya. Kalau Anda mau menemukan, buka surah Al-Anbiya, langsung di halaman terakhirnya di sebelah kanan. Kalau dalam mushaf di sebelah kanan, dia di halaman di ayat ke-107 di pertengahan sebelum akhir. Ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Allah menamakan dirinya Rabbul Alamin, maka Allah namakan kekasihnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad, kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah, illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi alam semesta. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kunci agar Anda mendapatkan golongan yang keempat tadi, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ustaz, bagaimana caranya Ustaz? Meskipun saya berbeda ormas dengan dia, saya Muhammadiyah, dia Nahdlatul Ulama, saya ini, dia itu, saya Al-Irsyad, dia Persis, saya Wahdah, dia Salafi, saya apa, dia apa. Ustaz, bagaimana caranya saya bisa bersatu dengan saudara-saudara saya? Saya Syafi'i Ustaz, saya kunut, dia tidak kunut Ustaz, dia ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Ustaz, saya Hanafi, dia Maliki Ustaz. Saudara sekalian, tahukah Anda Imam Syafi'i dan Imam Malik, guru dan murid, berbeda dalam kunutnya saudara sekalian. Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak kunut sekalipun, dia datang ke Baghdad, solat di belakang Syafi'i, lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika Imam Syafi'i kunut, dia ikut kunut bersama Syafi'i. Demi Allah saudara sekalian, baca sirah Rasul, baca sirah para ulama, khususnya Imamul A'immah Al-Arba', imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Saudara sekalian, Anda akan menemukan malu dalam diri kita. Kita bertengkar hanya gara-gara kunut, sedangkan imam kita saja subhanallah tidak pernah mempertentangkan itu. Syafi'i ketika berada di Imam Malik bin Anas, saudara sekalian, di belakang Imam Malik bin Anas, kunutnya sebelum ruku. Saya di Sudan, Pak. 1 S2 S3 saya di kampus International University of Africa. Saya dapat beasiswa S1, S2 dapat lagi, S3 alhamdulillah.
Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah hadis-hadis yang kami berikan hadis-hadis sahih. Anda bisa cek di Bukhari, Anda bisa cek di Muslim, Anda bisa cek di sunan yang lainnya. Insya Allah minimal hasan. Saya tidak pernah memakai dalam kajian saya hadis dhaif. Nah ini amanah keilmuan saya. Bapak Ibu sekalian, demi Allah, di Sudan itu mazhabnya Maliki. Di kampus kami imam itu berganti-ganti. Karena di kampus saya ada 72 negara. Zaman saya waktu itu yang menerima beasiswa seluruh Indonesia hanya 30 orang, yang berangkat hanya 14 orang, pendaftarnya 2000 orang. Ini kampus internasional. Alhamdulillah tahun ini mahasiswa Indonesia sudah 200 yang berangkat tahun ini. Semakin tahun semakin banyak. Alhamdulillah. Dan saudara ibu sekalian melakukan Allah. Suatu ketika kita yang kemudian terbiasa dengan madhab Syafi'i, kita yang kemudian terbiasa belajar di sini, apalagi saya lulusan pesantren dari Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian. Saya mondok 6 tahun di Gontor. Setelah itu saya mengajar di Jawa Tengah, di Magelang. Setelah saya mengajar, saya lulus beasiswa S1, S2, S3. Kebiasaan kita tidak ada kunut sebelum ruku, Pak. Apa Anda pernah dengar masjid kunutnya sebelum ruku dan diam? Masjid mana di Indonesia? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Kunut diam sebelum ruku. Jadi setelah kayak imam tadi baca surah Al-Ghasyiyah misalkan. Setelah habis surah Al-Ghasyiyah, setelah selesai dia diam, Pak. Ketika dia diam, lama muncullah perasaan dalam diri saya. Apalagi saya ini sudah jadi ustadz dulunya, pernah belajar pesantren. Saya mengatakan, ini ajaran apa? Ini madhab apa? Lalu kemudian apa yang terjadi? 2 menit kira-kira, bayangkan. Ya. Dan bedanya, ini coba perhatikan. Imam Malik dan Imam Syafi'i, perbedaan pertama kunutnya, ini Malik bin Anas, guru. Jangan terbalik. Yang guru Imam Malik, yang murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini masih kecil, dibawa ibunya ke Madinah, duduk bersama majelis Imam Malik. Sampai Imam Malik ini ingin mengusirnya, dia katakan, kamu masih kecil, jangan main-main di sini. Lalu kemudian dia mengatakan, Syafi'i mengatakan, saya hafal Muwatta luar dan dalam. Dites oleh Imam Malik. Muwatta itu karangan Imam Malik bin Anas. Al-Muwatta, kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik bin Anas. Kata Syafi'i, saya hafal Muwatta. Dites oleh Imam Malik, subhanallah, Imam Syafi'i hafal. Dia hafalkan Quran dengan luar kepala, Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa Imam Syafi'i dikatakan, diriwayatkan dalam Ramadan, 1 kali khatam di pagi hari, di siang hari, 1 kali khatam di malam hari. Dan itu bisa terjadi karena hafalannya sangat kuat. Orangnya sangat cerdas, Imam Syafi'i. Karena dia hafal Muwatta, diizinkanlah duduk bersama Imam Malik bin Anas. Sampai suatu ketika, Bapak Ibu sekalian, lihat, suatu ketika Imam Malik memanggil Syafi'i, ya Syafi'i, ya Muhammad. Dikatakan namanya Muhammad. Imam Syafi'i, biar Anda tahu, namanya Muhammad. Nama bapaknya Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau Al-Bukhari namanya Muhammad. Nama bapaknya Ismail, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Perhatikan, ya, jadi Anda supaya mengerti nama-nama asli para imam kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dipanggillah Imam Syafi'i. Lalu kemudian Imam Malik bin Anas mengatakan pada Syafi'i, ya Syafi'i, khudh hadhihi dananir. Ambil dinar-dinar ini, pergilah. Laqad intaha ilmi. Telah habis ilmuku. Pergilah, carilah guru yang lain. Subhanallah. Lihat, guru murid. Guru memuji muridnya, murid memuji gurunya, dan tidak pernah berantem, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak pernah Imam Malik menyalahkan muridnya yang tidak mengikutinya. Bahkan kata Malik bin Anas, la ta'khudh kullama, kata Imam Malik bin Anas, kullu kalam yuqbalun wa yurad illa kalamu sahibu hadzal qabr. Semua perkataan, ini perkataan yang diabadikan oleh Imam Malik bin Anas. Apa kata dia? Kullu kalam, semua perkataanku atau semua perkataan, yuqbalun wa yurad, boleh kamu terima, boleh kamu tolak, illa kalamu sahibu hadzal qabr, kecuali perkataan yang punya kuburan itu. Sambil Imam Malik menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Imam Malik kemudian memberi pelajaran pada kita bahwa semua guru Anda boleh Anda terima perkataannya, boleh Anda tolak. Semua gurumu, kecuali kalau dia bacakan hadis Rasulullah dan hadisnya sahih, maka tidak ada penolakan di sana. Coba Imam Malik sampai mengatakan, boleh kau terima ucapan saya, boleh kau tolak. Tapi jangan pernah tolak perkataan yang punya kuburan itu. Sambil menunjuk kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i punya perkataan yang tidak kalah dahsyat. Apa kata Imam Syafi'i? In sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau kamu menemukan hadis yang sahih, ketahui itu madhabku. Jadi Imam Syafi'i mengakui kalau ada yang hadis yang lemah yang saya pakai, jangan ikuti saya, tapi ikuti hadis yang sahih. Coba. Muncul ustadz-ustadz zaman sekarang, jangan ikuti ustadz ini, jangan ikuti ustadz ini, subhanallah. Padahal dulu mereka takut kalau diikuti dan salah.
Imam Malik, jangan ikuti ucapanku karena aku bisa salah dan benar. Imam Abu Hanifah, perkataannya apa kata Imam Abu Hanifah? Ini imam di Baghdad. Ini yang paling dulu ada. Baru kemudian Imam Malik, baru kemudian Imam Syafi'i, baru kemudian Imam Ahmad. Apa kata Imam Abu Hanifah? La ta'khud kullama aqul. Jangan kalian ikuti semua yang aku katakan. Fa inni, karena sesungguhnya aqulu kalam yawman wa arji'u bihi ghadan. Karena aku mengatakan perkataan sesuatu hari ini dan besok bisa aku ganti. Hari ini aku katakan halal, besok aku ganti haram. Hari ini aku katakan mubah, besok aku katakan makruh. Bisa saja Bapak Ibu sekalian. Itu kata Abu Hanifah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ini lebih tegas lagi. Untuk kemudian orang-orang tidak fanatik kepadanya. Agar kemudian jamaahnya tidak mengikuti dia sebagaimana dia mengikuti Nabi. Dia tidak mau dianggap Nabi. Dia tidak mau dianggap maksum. Dia tidak mau dianggap Rasul yang terjaga. Dia manusia biasa. Sampai Imam Ahmad mengatakan, la tuqallidni, jangan kau ikuti aku semuanya. Wala tuqallid Malik, jangan kau ikuti Malik. Wala tuqallid Syafi'i, wala Al-Auza'i, jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Auza'i. Walakin khudhu min haitsu ma akhadhu. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Dari mana mereka mengambil Bapak Ibu sekalian? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada 3 hal Bapak Ibu sekalian. Sumber kita saling mencintai karena Allah. Ada 3 hal yang ingin saya tekankan agar Anda bisa menjadi golongan yang keempat. Golongan yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. 1, ikhlaskan dirimu untuk memperbanyak salam kepada saudaramu. Dimulai dengan salam. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ikhlaskan dirimu untuk menerima perbedaan dengan saudaramu. Jangankan kita yang baru bertemu, jangankan kemudian orang yang kemudian lahir, jangankan kemudian orang yang bertetangga, orang yang lahir seibu sebapak saja berbeda Bapak Ibu sekalian. Maka ikhlaskan dirimu menerima perbedaan saudaramu. Bahkan kata Syekh bin Baz, berikan uzur kepada saudaramu. Jika kau dapati dia melakukan kesalahan, berikan uzur. Jika engkau kemudian tidak mendapatkan satu uzur, cari uzur yang lain. Jika engkau tidak mendapatkan satu uzur, cari uzur yang lain. Apa itu uzur Bapak Ibu sekalian? Uzur itu berikan toleransi kepada saudaramu. Kenapa Anda terlambat sholat subuh? Oh, bisa jadi mungkin dia begadang menjaga ibunya yang sudah sakit. Kenapa Anda tidak ke masjid sholat subuh? Oh, bisa jadi istrinya sedang sakit dan tidak ada yang menjaga. Dia punya 3 anak dan masih kecil-kecil. Jangan kemudian setiap kali ada kesalahan saudara kita yang muncul pertama kali prasangka buruk kita. Na'udzubillah. Ya. Amal. Minjem tasnya. Ya. Afwan, punten Pak. Maaf Pak. Maaf. Okay. Ya. Saking semangatnya keringat Pak. Masya Allah. Karena ini saya penting sekali bahas Pak. Demi Allah. Di Surabaya saya bahas ini. Ya. Penting sekali kita bahas. Saya datang jauh-jauh dari Makassar mau membahas ini Pak. Supaya tidak ada lagi perpecahan di antara umat. Nggak ada lagi masjid Muhammadiyah, nggak ada lagi masjid NU, nggak ada lagi masjid Salafi Pak. Kita Muslim Pak. Huwa sammakum muslimin. Dia Allah menamakan kita orang berislam. Supaya tidak ada lagi bermusuhan. Bayangkan Pak, ini terjadi di Makassar Pak. Seorang meninggal tidak disolatkan oleh tetangganya hanya karena yang satu mengatakan dia Salafi, saya bukan. Dan ini terjadi Bapak Ibu sekalian di bandara. Seorang yang memberi salam pada saudaranya tidak dijawab hanya karena mengatakan dia beda ormas. Terjadi nggak di sini? Saya yakin ada Pak. Mau di Batu, mau di Malang, mau di Makassar, mau di Jakarta, sampai di Saudi, sampai di orang-orang harus mengerti bagaimana dia beragama. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, dunia terlalu singkat untuk merasa paling baik dari yang lain. Hidup ini tidak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya membina teman-teman artis hijrah Bapak Ibu sekalian. Ari Untung, Dude Herlino, Teguh Wisnu. Ya. Saya bina hijrahnya. Kita ada grup. Saya diundang kemana-mana kalau ada hijrah fest oleh teman-teman. Saya berteman baik dengan Habib Anis di sini. Ada Syekh Abdullah Hadrami juga di sini di Malang. Bahkan tadi saya sempat lihatkan foto-fotonya ke Pak Purnomo. Ya. Saya dengan Dr. Syafiq Riza Basalamah, saya pernah undang di masjid saya. Padahal kami satu belajar Sudan, satu di Madinah. Tapi kami bersaudara. Ada foto-fotonya, kalau silahkan dicek. Saya dengan Ustaz Khalid Basalamah.
Tidak kalah juga saya juga berteman dengan Ustaz Adi Hidayat. Saya sudah lihatkan foto-fotonya dan pernah. Ya. Kita punya tugas menebar kebaikan, bukan mencari kesalahan. Amalan kita terlalu sedikit untuk mencari kesalahan orang lain. Kalau Anda melihat kemungkaran, nasihati. Tugas menasihati. Setelah kau nasihati, biarkan mereka memilih jalannya. Bukankah la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Sebagaimana kau biarkan orang Yahudi, sebagaimana kau biarkan orang Nasrani, yang kemudian kau tidak bisa paksa dia masuk ke dalam agama ini. Begitu juga saudaramu yang berbeda mazhab, berbeda ormas, kita tidak bisa paksakan. Mungkin dia masuk Islam karena ormas itu, maka Anda tidak bisa paksakan. Mungkin dia mengenal agama ini karena ormas itu. Yang jelas kata Rasulullah, man shalla salatana wastaqbalu qiblatana wa akalu dhabihatana. Siapa yang salat seperti salat kita, siapa yang menghadap kiblat, kiblatnya sama dengan kita, siapa yang makan sembelihan, sembelihannya sama dengan kita, baca bismillah dan sembelihan yang halal, maka itulah muslim dan dia adalah haknya kepada kita, dia saudara kita. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Hadis Bukhari ini Bapak Ibu sekalian, hilang di antara kaum muslimin. Hadis tentang bagaimana Allah menjaga itu. Dan Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara, Pak. Saya saudara kalian dan kalian saudara saya. Yang ketiga ada rahmat. Jadi ada 3 titipan saya, Pak. Kalau Anda mau menerima bijak saudara Anda, kalau Anda mau menerima di mana saja, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Demi Allah saya katakan, saya Bapak orang Muhammadiyah. Saya sekarang ngajar di dosen seperti yang tadi Ustadz katakan, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Ini punyanya Wahdah Islamiyah, Ustadz Zaitun Rasmin. Saya dari Gontor. Di Gontor itu mayoritas NU, Pak, Jawa Timur. Tapi orang tua saya Muhammadiyah. Makassar itu mayoritas Muhammadiyah. Saya ngajar di tempatnya Wahdah. Saya ceramah di tempat NU, tempat Muhammadiyah, sampai tempat Salafi di Jakarta. Saya ceramah, Pak. Tempat Salafi, tempatnya Salafi Roja di Jakarta, saya ceramah, Pak. Karena alhamdulillah ketika kemudian kita ceramah, kita mengajarkan dengan hadis-hadis yang benar, kita mengajarkan dengan ayat-ayat Quran yang benar, para tafsir ahlul ilm yang benar, dan kita mengajak pada persatuan. Kita tidak mau ada orang yang kemudian bermusuhan, apalagi sesama muslim Bapak Ibu sekalian. Demi Allah, al-muslim, perhatikan kata Rasulullah, man salimal muslimun. Muslim itu kamu dicatatkan muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kamu dicatatkan muslim ketika lisanmu selamat dari menzolimi muslim yang lain, ketika tanganmu selamat dari menzolimi muslim yang lain. Jadi kalau kau sholat, kalau kemudian kau mengeluarkan zakat, kalau kau puasa, tapi lisanmu selalu menghardik muslim, selalu mengejek muslim, selalu menyalah-nyalahkan, selalu mengolok-ngolok, selalu mengecilkan, selalu merendahkan muslim yang lain, seakan kamu yang paling hebat, seakan keimananmu yang paling kuat, seakan keislamanmu yang paling taat. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, ini masuk pada ranah hadis ini. Muslim itu kata Rasulullah, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki adalah ketika selamat orang-orang lain, muslim yang lain dari kezaliman lisannya dan kezaliman tangannya. Maka 3 hal ini saya titipkan. Tuluslah dalam mengucapkan salam. Ketika kau mengucapkan salam, berilah salam yang terbaik, yang ikhlas dari hatimu. Karena salam itu sumber cinta, dan cinta itu sumber keimanan, dan keimanan itu kunci masuk surga. Lalu kemudian yang kedua, jangan fanatik. Jangan fanatik, setiap orang bisa benar, bisa salah. Bahkan saya, bahkan Ustaz Syafiq, bahkan Ustaz Khalid, bahkan semua Ustaz, bahkan Ustaz Zaitun, bahkan Ustaz Abdullah Hadrami, bahkan Habib Anis, bahkan siapa saja. Semua Ustaz bisa benar, bisa salah. Imam Malik saja mengatakan, jangan ambil perkataanku, karena aku bisa saja benar dan salah. Semua perkataan kamu bisa terima, kamu bisa tolak, kecuali perkataan Rasulullah. Imam Abu Hanifah mengatakan tadi, jangan ambil perkataanku semuanya, karena bisa jadi aku mengatakan hari ini sesuatu, besok aku kembalikan. Imam Syafi'i mengatakan, kalau benar hadisnya itu madhabku, jadi kalau ada madhabku yang hadisnya tidak benar, jangan ambil madhabku. Imam Ahmad bin Hanbal, ini lebih dahsyat lagi, ini nasirus sunnah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la tuqallidni, jangan ikuti aku. Wala Syafi'i, jangan ikuti Syafi'i. Wala Malik, jangan ikuti Malik. Wala Sauri, jangan ikuti Imam Sauri. Jangan wala Al-Auza'i, jangan ikuti Imam Auza'i. Walakin, tetapi khudhu min haitsu ma akhudhu. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil, ikutilah dari mana mereka mengikuti. Dari mana mereka mengikuti? Rasulullah. Yang ketiga, selalu harus ada rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Tujuan diutusnya Rasulullah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin. Dengar ayatnya Pak, rahmatan lil alamin. Allah Rabbul alamin. Allah tidak katakan Rabbul muslimin. Allah tidak katakan Rabbul mu'minin. Allah juga tidak katakan rahmatan lil muslimin. Allah tidak katakan rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah menamakan dirinya Rabbul alamin. Dan Nabi yang paling dicintainya, makhluk yang paling dikasihinya, rahmatan lil alamin. Agar anda mengerti, Allah itu kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Satu alam semesta ini Allah berikan kasih sayangnya. Bahkan kepada anjing, bahkan kepada ikan di laut, bahkan kepada burung di udara, Allah berikan rahmatnya. Bahkan kepada tanaman-tanaman, bahkan kepada gunung, bahkan kepada lautan, Allah berikan rahmatnya. Begitu juga dengan Rasulullah. Bahkan kepada non-muslim, orang Yahudi Bapak Ibu sekalian, meludahinya, sakit, dijenguk oleh Rasulullah, masuk Islam. Orang buta di pasar didatangi tiap hari, diberi makan oleh Rasulullah, yang siapkan makanan Aisyah, diberi makan tiap hari. Meninggal Rasulullah, datang Abu Bakar ke Aisyah, wahai Aisyah, apa amalan suamimu yang belum dikerjakan oleh ayahmu nak? Kata Aisyah, ada wahai ayah, satu amalan. Tiap pagi Rasulullah tiap hari Rasulullah memberi makan kepada Yahudi buta. Diberi makan, datang kepada Yahudi buta, membawa makanan dari Aisyah. Apa yang didapatkan? Ternyata orang buta itu, apa yang dia keluarkan? Dia angkat suaranya, dia mengatakan, Muhammad gila, Muhammad penyair, Muhammad penyihir. Dan itu sesuai dengan ayat Allah dalam surah Az-Zariyat, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tidaklah datang kepada mereka seorang nabi atau seorang rasul kecuali kaumnya pasti mengejek sahir, penyihir, majnun, orang gila. Bayangkan orang buta yang tiap hari dikasih makan Rasulullah, ini orang gila yang selalu mengatakan Muhammad gila. Orang buta yang mengatakan Muhammad gila, Muhammad majnun, Muhammad penyair, Muhammad penyihir, dan yang memberi makan Rasulullah. Maka menangis Abu Bakar. Ketika dia bawa makanan, menangis. Rasulullah telah wafat. Menangis. Dia ingat betapa mulia akhlaknya, betapa penyayang Rasulullah. Bahkan sama orang Yahudi yang menghinanya. Dan beliau bersabar. Beliau bersabar, tidak memaksa. Dan tidak diberitahu orang Yahudi bahwa tiap hari yang ngasih makan dia Muhammad SAW. Sampai Abu Bakar ketika menyuapinya, dipegang tangan Abu Bakar oleh orang Yahudi ini. Silakan baca Sirah Nabawiyah. Baca buku-buku terbaik di Sirah Nabawiyah, Anda akan menemukan kisah ini. Dipegang tangannya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian orang buta ini Yahudi mengatakan, siapa? Menangis Abu Bakar, tidak bisa menjawab. Lalu kemudian dia menjawab karena dia tidak mau mengungkap ini, supaya dia bisa tiap hari mengamalkan amalan Rasulullah. Dia mau sembunyikan, jangan sampai orang Yahudi ini tahu bahwa dia bukan Rasulullah. Maka dia mau mengamalkan, dia sembunyikan. Lalu kemudian dia menangis. Lalu kemudian ditanya kedua kali, siapa kamu? Lalu Abu Bakar menjawab, saya orang yang selalu menyuapimu. Saya orang yang menyuapimu. Kata dia, bukan. Orang yang menyuapi saya, tangannya tidak sekasar ini. Allah, tambah menangis Abu Bakar. Hingga kemudian datang pertanyaan terakhir dengan tegas dari orang Yahudi itu mengatakan, siapa kamu? Kemana orang yang selama ini menyuapiku? Allah, inilah rahmahnya Rasulullah. Kalau anda betul mengikuti Rasulullah, pakai hatimu Bapak Ibu sekalian. Gunakan kasih sayangmu. Sama orang Yahudi saja Rasulullah berkasih sayang, apalagi sesama orang Islam, sesama kaum muslimin. Adakah orang muslim yang mengasihi muslim yang lain lalu membubarkan kajiannya? Adakah seorang muslim yang menyayangi muslim yang lain lalu kemudian muslim yang lain sedang kajian lalu dibubarkan? Adakah kasih sayang di sana? Adakah seorang muslim yang dengan muslim yang lainnya sampai kemudian melarang masuk masjidnya? Apakah ada kasih sayang di situ? Demi Allah, kalau sudah terjadi hal tersebut, berarti sudah hilang kasih sayang dalam hatimu. Kenapa? Karena ditutup oleh dosa-dosamu. Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian Rasulullah, sampai kemudian Abu Bakar akhirnya harus dengan menangis lalu mengatakan, orang yang telah memberimu makan telah wafat, dan saya teman baiknya, saya saudaranya yang menggantikannya. Kata orang Yahudi itu, siapa nama orang yang memberiku makan? Kata Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang Yahudi ini menangis. Lalu kemudian mengatakan, Muhammad, apakah Muhammad yang selama ini saya ajak? Apakah Muhammad yang mengatakan bahwa risalah yang namanya Islam? Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, na'am, ya Muhammad itu yang dimaksud, yang memberimu makan tiap hari. Menangis orang Yahudi, lalu kemudian mengangkat tangannya lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu annahu Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa dia benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Diberi makan ketika Rasulullah hidup,
masuk Islamnya ketika Rasulullah wafat. Dengan kesabaran, Rasulullah mengutamakan kasih sayangnya. Coba bayangkan Bapak, kalau Rasulullah mau, dia akan mengatakan, saya sudah kasih makan, saya Rasulullah, masuk Islam atau tidak? Bisa saja, tapi Rasulullah dengan kasih sayangnya tidak. Dia tidak mau memaksa, dia kasih makan terus. Hingga kemudian Allah berikan hidayah di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Itu karena apa? Rahmah, ada kasih sayang. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya tiga ini, Anda akan mudah menerima saudaramu. Ada yang dari Bugis, Anda orang Jawa, Anda terima. Ada yang orang Padang, orang Minang, Anda datang ke sini, Anda orang Jawa, Anda terima. Anda yang kemudian Jawanya Jawa Tengah, Jawa Timur, Anda mudah menerima. Ada yang orang Betawi, apalagi orang Afrika, orang Arab, Anda akan mudah menerima. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, melakukan Allah. Tadi saya dikasih 20 menit, sekarang saya sudah 40 menit. Mudah-mudahan dimaafkan. Ya, mudah-mudahan dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Sekali dimaafkan atau tidak? Kalau enggak dimaafkan saya enggak pulang Pak. Dimaafkan enggak? Karena saya juga terlalu semangat Pak. Karena mungkin besarnya cinta dalam hati saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Menginginkan kebaikan. Dan saya ingin menyebarkan rahmah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya pulang setelah sholat maghrib. Berangkat ke Surabaya. Lalu ke Makassar. 2 hari di sana, 3 hari. Baru kemudian kita ke Riau. Doakan Pak dimudahkan dalam safari dakwah ya, keliling Indonesia ini berdakwah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Dan saya doakan juga teman-teman di Masjid Taqwa ini diberikan rahmah, sifat kasih sayang, diberikan sifat saling menyayangi sesama muslim. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam hadis tadi, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surga firdausnya Allah bersama Nabi kita yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimaafkan? Betul dimaafkan? Terakhir saya tanya, dimaafkan enggak? Mohon maaf ini mungkin ada yang terlambat ini mau ngantar anak sekolah dan seterusnya. Jazakumullah khair. Makasih Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak zuhur nanti kalau mau ikut kajian saya boleh. Ini kajian terakhir di Malang di Brigjen Sugiono. Iya insyaallah. Zuhur Pak, zuhur berjamaah. Kita kajian di sana insyaallah. Jazakumullah khair. Pak Imam makasih. Imamnya saya kira Sudais. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mata'tana bi sautik masya Allah. Wa athabakallahu al-jannah wa ja'allahu fi mizani hasanatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika